Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sa'diyah. Adapun tema video kami yaitu kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk ke bumi Nusantara dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya ditentukan di Bukit Karangtuo dan Karangbrahi serta Batu Nisan di Aceh. Sampai dengan tercetusnya inspirasi Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang konsep dibangun berbunyi 1. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional merupakan kesadaran diri bahwa betapa kuatnya bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan berbagai suku di Nusantara yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, dan bahasa. Selanjutnya, dapat menyatukan diri dalam kesatuan bangsa melalui bahasa sehingga mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, sebagai identitas nasional, dapat dikatakan sebagai ciri khas atau pemarka yang dapat menunjukkan benang merah bangsa Indonesia yang sangat heterogen, mulai dari ciri fisik, budaya, dan keyakinan. Yang ketiga, alat penghubung antar daerah, antar budaya. Dapat kita lihat dari peran bahasa Indonesia sebagai lingua francata, bahasa yang digunakan sebagai alat yang memungkinkan komunikasi dapat terjalin antar budaya yang satu dengan budaya lainnya, antar daerah dan satu daerah lainnya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia tentu bisa sebagai pemersatu suku bangsa yang begitu banyak. Buktinya dapat dilihat dari peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mempertemukan pemuda dari seluruh pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam hal kebanggaan nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari 300 kelompok etnik dan suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air dan ada sebanyak 718 bahasa daerah. Maka dari itu, karena banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, kami, rakyat Indonesia, disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di beberapa negara contohnya, seperti Kanada, Australia, Jepang, Vietnam, Ukraina, Korea Selatan, dan masih banyak negara lainnya, sudah banyak yang mulai mempelajari bahasa Indonesia. Negara tersebut sudah mulai memasukkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah mereka. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga karena bahasa kita sudah banyak diketahui oleh orang luar negeri.